Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh berada di dalam bait-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang setia, kami boleh memiliki semangat Tuhan untuk datang menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mengagung-agungkan Engkau. Teristimewa pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sebelum kami menjawab tubuh dan darah-Mu, kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menguduskan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami. Ada kuasa firman yang luar biasa, kuasa firman yang ajaib Tuhan, yang akan mengubahkan setiap kami, yang akan menjadi jawaban bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya lihat hari ini wajah-wajah Bapak Ibu Saudara walaupun pakai masker, bisa dilihat dari sorot matanya adalah jemaat-jemaat yang penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya walaupun kita lihat beberapa hari ini musim hujan dan tiba waktunya panen, hujannya berkurang, saudara. Itu berkat doa-doa Bapak Ibu Saudara yang selama ini saya ajak sama-sama untuk berdoa, sehingga hari ini yang menanam padi bisa panen raya. Nanti kalau panen raya, maka yang punya toko-toko juga akan ikut laris. Amin, saudara. Dan semua saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar di mana kita akan mendapat berkat di saat krisis. Menerima berkat atau mendapat berkat di saat krisis. Saudara, hari-hari ini krisis terjadi. Ya, krisis kesehatan, bahkan ekonomi. Banyak orang di PHK, dirumahkan. Bahkan ada beberapa jemaat yang sampai hari ini kontraknya habis dan sekarang belum bekerja. Dan belum yang lain-lain. Corona ini membuat dampaknya sangat luas. Belum lagi kemarin kita di rundung dengan banjir, ya, dengan banjir yang membuat ekonomi di Semarang di sekitarnya juga lemah. Namun Bapak Ibu Saudara, krisis, kekeringan, krisis atau kesulitan itu sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Di Alkitab sudah ada, saudara. Nah, kita boleh belajar, saudara, dari Kejadian pasal yang ke-26. Ya, itu tolong gas mati diberi dulu, ya, supaya orang bisa duduk. Ya, oke, di depan saja Mas, masih biar nggak susuan di belakang. Nanti kalau ditengok dari petugas COVID, nanti saya ya. Di depan saja, di depan saja. Ya, sudah masuk semua ya, main musik ya, harus mendengar firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, krisis terjadi sejak zaman dulu di Alkitab. Dalam Kejadian pasal 26 saya ceritakan, ya, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Ishak yang mengalami namanya kesulitan, yang namanya kekeringan, kelaparan terjadi pada waktu itu. Lalu zaman Elia juga, lalu zaman-zaman masa-masa pembuangan juga mengalami masa-masa yang namanya kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa di saat krisis seperti apapun, kita bisa diberkati Tuhan. Katakan amin. Di saat sulit seperti apapun, semua bisa mendatangkan berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Terbukti Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar sana yang banyak kesaksian, teman-teman saya, teman-teman anak abang Tuhan yang ketika mereka di PHK, ketika mereka tidak kerja lagi, tiba-tiba muncul ide-ide baru, kreatif-kreatif baru, sehingga membuat mereka diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya? Tolong saya nggak usah lihat dari belakang ya, jadi saya ngerti apa maunya saya.
Bagaimana caranya kita menerima berkat Tuhan di masa yang sulit, Bapak Ibu? Nah, namun sebelum itu kita baca dulu ayatnya, saudara, karena tidak abdol kalau kita dengar firman Tuhan tidak membaca ayatnya di mana. Kejadian 26 ayat 12, lalu 13, lalu lompat ayat 25. Mari kita baca Kejadian pasal 26. Di sini sudah ada bagi Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, lihat Alkitab sudah kayak semut gitu, bisa lihat di sini ya. Nah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, saudara, setiap orang pasti ingin ayat 12 dan 13. Dan itu yang menjadi doa saya di tempat ini. Saya bisa melihat, ya selalu saya katakan di atas mimbar ini. Ketika saya datang pertama kali, mobil hanya berapa, motor hanya berapa. Tapi sekarang tempat parkir kadang tidak muat, kadang harus ada di luar. Itu tandanya Bapak Ibu diberkati. Namun sudah saya mengajarkan, saya ingin dan berdoa saya Bapak Ibu seperti ayat 12 dan 13. Ishak menjadi kaya dan diberkati Tuhan. Bahkan ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya. Orang itu siapa? Ishak. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian apa saudara? Kaya. Kian lama, kian kaya. Bahasa Alkitab adalah semakin lama, semakin diberkati Tuhan. Semakin ikut Tuhan lama, semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Mau diberkati Tuhan seperti ayat 12-13 saudara? Tapi jangan lupakan ayat 25 saudara. Ini caranya saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan, bagaimana caranya kita menerima berkat Tuhan di masa yang sulit ini saudara? Nah, rupanya ternyata itu tergantung dari prioritas hidup kita. Hidup ini ada prioritas yang harus kita utamakan. Nah, tergantung pada prioritas. Namun saudara, Alkitab mengajak kepada kita ada prioritas yang tepat dan dapat kita lihat dan kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan di Alkitab yang namanya Ishak. Kita belajar dari dia. Dia adalah seorang yang sabar, orang yang teguh, orang yang gigih. Kita baca ayat 25. Ini caranya ya, ayat 25. Kita baca sama-sama. Coba dilihat ayat 25 ya. Dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 prioritas yang harus kita dahulukan kalau kita mau diberkati. Yaitu apa saudara? Yaitu mendirikan mezbah, lalu memasang kemah, lalu menggali sumur. 3 hal ini. Dirikan mezbah, kayak apa? Dirikan mezbah, lalu memasang kemah, lalu gali sumur. Maka hidup kita akan diberkati walaupun di masa-masa yang sulit. Nah, saudara mau diberkati? Ya, kalau mau ikuti ini saudara. Nah, prioritas utama agar mendapat berkat di saat kritis yang pertama adalah mendirikan mezbah. Sebenarnya udah jalan ya. Apa itu mezbah Bapak Ibu Saudara? Nah, mezbah itu adalah sederhana. Hanya sebatas tumpukan batu, ya, tumpukan batu lalu di atasnya ada kayu dan di atas kayu itu ada korban. Kalau zaman dulu ya, ada bisa burung terkuku, bisa kambing domba, bisa anak lembu. Lalu dibakar dan asapnya itu sampai ke atas dan berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang di sekitarnya
mereka memuji Tuhan, mereka tersyukur menyembah Tuhan dan mengagumi kehebatan Tuhan. Itulah Mezbah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menekankan aspek spiritual atau yang dikatakan rohani. Yang rohani itu harus yang didahulukan oleh Mezbah. Jadi yang pertama, apa arti mendirikan Mezbah? Yang pertama-tama kalau kita mau diberkati Tuhan di masa yang krisis, yaitu adalah utamakan yang rohani atau utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Katakan. Jadi Tuhan harus jadi nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Allah harus menjadi yang utama. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, ya, Kejadian 1 ayat itu berkata apa di sana? Padamu lanya adalah, coba kita lihat. Apa ada yang bisa bantu yang buka Alkitab cepat? Ya sebenarnya ini kalau ada yang bantu cepat ya. Karena ini korbannya cuma sebentar sebenarnya. Kejadian 1 ayat 1, ada yang sudah ketemu? Kejadian 1 ayat 1. Yang keras. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya, kalimat setelah pada mulanya apa? Allah. Jadi Alkitab sendiri, firman Allah sendiri mengajar yang pertama-tama adalah Allah. Pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Hampir sama. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, sederhana sekali. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan artinya apa? Sembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Matius 6:33 berkata apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dulu, baru yang lain. Nah, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, musim panen begini pun dia akan datang ke gereja. Bukan lagi ngalir-ngalir, betul? Kalau lagi semangat, lihat orang lain gak semangat, wow semangat, gini-gini, mulai ke bawah sampai naik ini. Tapi giliran dia panen, gak berangkat, saudara. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. 2 jam buat Tuhan. Hari ini corona ya, cuma 1,5, kadang 1 jam ibadah, saudara gak lama. Kalau mau diberkati, Tuhan harus jadi nomor 1. Tuhan jadi nomor 1 atau nomor 2? Hanya Jasmati yang mengatakan nomor 2, karena nomor 1 dia adalah uang. Tapi nanti lama-lama dia akan tahu nomor 1 akan Tuhan. Kenapa? Saya sudah lihat buktinya. Dia biar seperti itu sudah dari mengijin sama orang-orang stres di sana, saudara. Itu sangat luar biasa dia, saudara. Saudara kasih Tuhan, utamakan Tuhan. Amin. Mau kerja, sembahyang dulu. Tanya Tuhan dulu. Gak punya duit, tanya Tuhan apa golek tangan. Haleluya saudara. Orang di duit, nyilet tonggone apa? Tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan, nyembah Tuhan, tapi itu ada hikmat Allah yang akan menyertai kita. Kita harus melakukan apa? Haleluya. Cukup keras berbahaya, tapi ini akan membuat Bapak Ibu diberkati Tuhan, walaupun kondisi zaman semakin sulit. Utamakan Tuhan. Makanya saya bersyukur sekali setiap hari Minggu kehadiran ibadah kita hampir 70, 71, 72, 69. Itu rata-rata segitu. Sebelum corona sampai segitu. Tapi justru ketika masa sulit, saya tahu dan saya Bapak Ibu rindu. Karena mati dan hidup tidak ada di tangan siapa? Tuhan. Ketika saudara cari Tuhan, justru saudara akan diberkati dengan perlindungan dan keamanan. Makanya cari Tuhan. Tuhan yang menjadi yang utama dalam hidup kita. Ya, dikit-dikit Tuhan gak apa-apa. Latah Tuhan itu lebih baik daripada latah setan, betul gak? Gak apa-apa sudah dikit-dikit Yesus, dikit-dikit cari Yesus, gak apa-apa. Ini AC-nya enggak semua loh, jadi enggak. Nah, itu yang pertama, yaitu mendirikan mezbah yang artinya mengutamakan yang rohani
melayani atau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Nah, lalu kita masuk yang kedua. Cara yang kedua, prioritas utama yang harus kita dahulukan. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, kita akan memasak Tuhan. Ayat 25 berkata, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di mana? Di situ. Apa kemah itu? Kemah itu sederhana. Kalau saudara lihat kemah-kemah itu sederhana sekali. Kemah itu adalah tenda, saudara. Ya, jelasnya sederhana sekali. Kemah adalah tenda di mana Ishak dan istri dan anak-anaknya bisa tinggal di situ. Ini bicara apa, Bapak Ibu Saudara? Ini bicara bahwa kita harus memperhatikan keluarga kita. Jadi yang pertama siapa? Yang kedua, keluarga. Keluarga diberkati Tuhan, gereja diberkati Tuhan. Oke? Keluarga diberkati Tuhan, tetangga ikut diberkati Tuhan. Keluarga diberkati Tuhan, gereja diberkati Tuhan, bangsa dan negara ikut diberkati Tuhan. Kuncinya adalah di keluarga. Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati, jaga keluarga kita baik-baik. Ishak dan istri dan anak-anaknya, mereka hidup rukun. Dibangunlah sebuah kemah supaya keluarga itu tinggal bersama. Artinya apa, saudara? Mazmur 133 berkata apa? Orang akan diberkati kalau hidup apa? Rukun. Di sana berkat itu dicurah. Kalau suami istri rukun, maka berkat itu akan. Kalau suami istri anak rukun, maka berkat itu akan apa? Maka dari itu, saudara, keluarga itu harus dibangun. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri, suami dan istri harus baik hubungannya. Supaya apa? Tidak menghambat berkat Tuhan dulu. Anak harus hormat kepada orang tua. Orang tua harus mengasihi anak-anak. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, pasti kita diberkati Tuhan dengan damai. Yang sulit itu untuk damai, itu rukun itu, saudara. Bagaimana jadi anak muda yang diberkati kalau sama orang tua bantah, sama pimpinan rohani bantah? Saya percaya kalau keluarga dibangun dengan rukun, ayem, tentrem, damai, maka berkat itu akan mengalir. Lalu apa artinya prioritas keluarga? Saudara, kalau berhasil dalam bisnis apapun, dalam saudara mau kerjakan apapun, coba libatkan keluarga. Jangan berkata kepada istrinya, kamu tidak bisa apa-apa, kamu taunya masak. Jangan. Libatkan istri, duduk bersama. Pak, aku punya bisnis ini. Bagaimana menurut mama? Bagaimana menurut papa? Diskusi, dirembuk bareng-bareng, saudara. Kalau itu terjadi, kita akan mencapai. Tapi justru kita semakin kaya dan semakin kaya dan semakin diberkati. Anak-anak usul, Papa usahanya sampai gini, Pak, gini. Kamu anak kecil, tahu apa? Sudah kamu belajar saja. Orang tua memang penuh dengan kebijaksanaan dan lebih matang dalam mengalami. Tapi inovatif ada pada anak-anak kita. Haleluya, saudara. Mau diberkati, komunikasikan apapun pekerjaan saudara kepada keluarga. Jadi ketika ada apa-apa, contoh, wah sepi hari ini, ceritakan kepada istri waktu mau tidur. Akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Kalau sudah begitu, saling terbuka, suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami, lalu libatkan anak-anak, buatlah mezbah keluarga.
usaha kita mulai kolab. Ajak istri, ajak anak-anak duduk bareng-bareng, doa bareng-bareng, minta Tuhan bareng-bareng. Itulah keluarga. Haleluya. Mau berhidup rukun saudara? Coba lihat saudara ayat referensinya 1 Petrus 3 ayat 7. Sudah ada di sini ya. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian. Ini menarik sekali saudara. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Kalau saudara lihat 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Nah ayat 7 ini berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Ayat yang terakhir ini, supaya apa? Supaya apa? Kenapa doamu gak dijawab Tuhan? Kenapa doa Bapak Ibu gak dijawab Tuhan? Karena sama suami istri tidak saling menghormati, tidak ada kerukunan, tidak ada perdamaian suami istri anak, tidak ada kerukunan. Kalau rukun, dikatakan doamu akan diberkati Tuhan. Tapi ketika sudah terjadi, istri tidak menghormati suami, suami tidak bisa mengasihi istri sebagai pewaris kerajaan Allah, maka saudara, tangeh lamun kita akan diberkati Tuhan. Jadi saudara, mau diberkati Tuhan, yang pertama apa? Utamakan Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Dengan ada apa dalam keluarga? Hiduplah rukun dengan keluarga. Saudara baru lihat tadi malam saya lihat di YouTube, di YouTube 2 hari yang lalu mungkin kejadiannya. Orang Semarang, anaknya melaporkan orang tuanya ke ranah hukum, ke kantor polisi, dianggap pemalsuan apa? Surat atau sertifikat. Ibunya sendiri dilaporkan. Artinya tidak ada kerukunan. Kalau sudah tidak ada kerukunan, ya nggak mungkin dong ibunya mau bagi warisan dengan baik. Ini terus di pengadilan ini belum selesai hari. Bapak Ibu saudara, mau diberkati Tuhan, hidup rukun, maka berkat itu akan turun. Suami istri rukun, anak dan orang tua rukun. Wah, luar biasa sekali saudara. Ya pasti diberkati Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, yang ketiga, Tuhan keluarga. Lalu yang ketiga adalah menggali sumur di ayat yang ke-25 bagian B. Menggali sumur. Apa artinya Optimo menggali sumur? Apa gambarannya? Menggali sumur itu bicara tentang pekerjaan, usaha kita, aktivitas kita. Kenapa saya gambarkan begitu? Karena di ayat 12 itu di ayat-ayat sebelumnya, Ishak menabur. Lalu Ishak ini adalah petani juga peternak. Dia butuh apa saudara? Air yang banyak untuk memberi minum segala ternak-ternaknya dan orang-orang di sini. Maka dia dan anak buahnya atau budak-budak menggali sumur. Namun Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan adalah orang menggali sumur. Saya kasih keterangan di situ, harus ulet, harus tekun, harus sabar, dan tetap menabur di masa sulit. Bapak Ibu, kalau saudara lihat orang gali sumur, apalagi di daerah kita, ya saya lihat waktu PGPI bantu bis, saya ikut terjun ke sawah. Saya lihat, ya Pak Lurah dan bersama orang itu ketika menggali itu sudah 1 meter itu roboh lagi saudara, yang masuk lagi gitu ya, dinaik lagi, masuk lagi. Ketika masang itu nggak bener, ditarik lagi, ditarik, wah sulit sekali saudara. Tapi mereka tetap tekun karena butuh apa? Air. Karena sawah butuh air. Ya karena sawah butuh pengairan. Maka orang-orang itu menggali sumur dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dialami oleh Ishak bukan hal yang mudah. Ishak bangun gali sumur satu, lalu diberi nama Esek, sumur Esek.
20 yang ada di situ ayatnya. Lalu dia bangun lagi di ayat 21, gali lagi. Kenapa kok gali lagi? Karena si sumur yang pertama jadi keributan kita penduduk di situ. Wah, sumurnya katakan di dalam ayat ini, katakan dalam ayat 22, ketika hamba-hamba Isa menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membuah-buah. Wow, ketika sumur digali mata airnya banyak sekali. Rezekinya saudara, saya gambarkan ketika saudara bekerja keras, maka akan ada berkat yang membuah-buah, akan ada berkat yang banyak. Betul saudara? Tetapi saudara, ketika air itu membuah-buah, dinamakan sumur itu asli. Penduduk setempat nggak terima, lalu dikuasai, terjadi tercekcokan, dan akhirnya Isa ini orang yang sabar. Dia mengalah, dia pindah lagi ke tempat yang lain, dia gali sumur lagi yang kedua, yang namanya Sitna. Di ayat yang ke-21, ternyata saudara digali airnya meluap lagi dan terjadi tercekcokan lagi saudara. Banyak orang-orang di situ berkata, wah kok enak kamu semakin kaya, kamu semakin diberkati, sementara penduduk sini nggak dapat apa-apa. Wah, terjadi diambil lagi oleh orang-orang itu. Dan sampai Isa membangun menggali sumur yang ketiga. Sumur yang ketiga yang diberi nama Rehobot. Makanya ada gereja yang namanya GPD Rehobot, yang artinya apa saudara? Itu yang artinya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Setelah sumur terakhir dibangun, ketiga dibangun, airnya meluap, ternaknya bisa minum, orang-orangnya bisa minum, tidak terjadi percekcokan karena pembelaan. Nah, saudara, dalam usaha kita, pekerjaan kita, kadang kita harus menggali terus. Kalau orang tutup sumur yang satu, ikhlaskan, karena Tuhan akan buka sumur yang lain. Kalau sumur yang kedua orang boleh ditutup, lalu orang yang menikmati hasilnya, jangan takut, buka sumur lagi, karena Tuhan masih punya mata air yang meluap-luap yang Tuhan sediakan buat kita, yang namanya Rehobot. Makanya ada lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Kalau saudara bisnis ini sepi, gagal, Tuhan punya apa? Ada bisnis yang lain yang Tuhan siapkan. Kalau tahun ini kemarin tembakau gagal, kita bisa lihat cara Tuhan menolong. Jagungnya Bayu larang, ini hasil panennya luar biasa. Itu cara-cara Tuhan. Yang terpenting adalah apa sekarang? Menggali sumur artinya tetap bekerja. Itu pekerjaan kita. Jangan berhenti bekerja. Apapun yang terjadi, jangan berpaku tangan, silah kendangan dengkul, jangan saudara. Tapi tetap bekerja, walaupun mungkin gaji murah, tidak seperti kerja saya yang dulu. Daripada nganggur tidak dapat uang. Istilah Jawa, obah mama, nek ora obah ora. Tetap bekerja, tetap gali sumur. Apa pengertian gali sumur yang berikutnya? Adalah menabur benih. Isa, dimanapun Isa datang, di kota atau di daerah, dia selalu menabur benih. Ya, ada ayat yang pengkhotbah ini dikatakan, siapa? Sudah di pengkhotbah ini? Tidak bisa deh. Wah, ini laptopnya harus rem baru. Lempar ganti yang baru. Nah, saudara, dalam pengkhotbah 14 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik.
Begini saudara, ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang desa ini. Bagus sekali sebenarnya. Itu prinsip kalau kita mau diberkati. Orang desa sini itu beli sawah kan tahunan. Kalau setelah tanam sawah yang pertama itu gejek ya, betul saudara, gejek ya. Gejek karena apa? Tidak ada air, karena tidak turun hujan, makanya digejek. Nah orang sini mau turun hujan apa tidak turun hujan tetap tandur padi, betul tidak? Lalu panenan yang kedua, hujannya deras, mau airnya segini, mau airnya segini, petani tetap semangat berusaha untuk tandur. Setelah panen kedua, orang biasa menanam jagung atau tembang. Mau hujan, mau panas, orang pasti menanam entah tembakau, entah jagung. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Jangan lihat, oh ini hujan terus, jangan tanam ini, tidak usah tanam, di rumah saja. Oh ini panas, tidak usah tanam, kok garing, di rumah saja. Kalau saudara begitu, saudara tidak akan pernah diberkati Tuhan. Dikatakan, kalau kita berhenti menabur, maka kita tidak juga akan berhenti mendapatkan berkat. Maka dari itu saudara tetap menabur walaupun apa? Sulit. Menabur benih, maka akan tumbuh dan buahnya bisa kita rasakan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, Mazmur 102, 6, 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Saudara buka usaha, satu gagal, buka usaha lagi perlu modal, sulit. Kadang perlu dengan tetesan air mata karena harus menggantikan sertifikat BPKB dan lain sebagainya. Sulit saudara. Tapi saudara, ketika saudara tetap bekerja dan menabur, maka saudara akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Apa prioritasnya kalau kita mau diberkati Tuhan? Yang pertama, coba B, slide terakhir biar saudara ingat ya. Yang pertama utamakan siapa? Yang kedua utamakan siapa? Yang ketiga, bekerja dengan tekun dan tetap menabur walaupun sulit. Jangan dibalik ya saudara, jangan dibalik. Menabur dulu, baru prioritas keluarga, baru Tuhan. Tuhan jangan ditinggal, jangan ditaruh di paling belakang. Tuhan harus paling tinggi, paling atas. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk Dia mati dan bangkit bagi kita, supaya yang miskin berkata ku kaya, supaya yang lemah berkata ku kuat. Melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi sekutu Allah, kita bersekutu dengan Allah, dan Dia sanggup memberkati kita. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, utamakan keluargamu lebih dari segala-galanya, dan terus tetap bekerja karena Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pelayan-pelayan berjamaah bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masyarakat, mari saudara persiapkan hati kita untuk kita terima tubuh dan darah Tuhan. Kita akan dipulihkan, ekonomi kita akan dipulihkan, sakit kita akan disembuhkan, yang lemah hati lesu berdoa, Tuhan memberi kelegaan melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan yang sudah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dan meteraikan dengan kuasa darah. Ada kuasa dalam darahnya. Mari kita berlutut.
seluruh jemaat, siapkan hatimu, siapkan tubuhmu untuk terima darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan terus di kaki-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau beri kesempatan untuk sekali lagi Tuhan bersama-sama Engkau Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tujuan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau cucurkan darah-Mu, Engkau persembahkan tubuh-Mu Tuhan, semuanya adalah demi pengampunan dosa-dosa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kuasa darah-Mu, dengan pengorbanan tubuh-Mu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Tuhan segala penyakit kami, Engkau sudah angkat segala penderitaan kami, Engkau sudah angkat segala Tuhan kepahitan kami, Engkau sudah angkat semua Tuhan beban hidup kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dengan perjamuan-Mu, dengan tubuh dan darah-Mu, kami yakin kami Engkau selamatkan. Kami bersama-sama suatu saat nanti Tuhan di surga, di rumah-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima dengan kerendahan hati, terpuji dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya mau melakukan perjamuan malam atau makan malam, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu berikan kepada muridnya dan berkata, makanlah kalian semua daripada tubuhku ini. Lalu Yesus mengambil cawan, Ia berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk menghapus dosa manusia. Lalu Yesus berkata, minumlah dari cawan ini. Ada kuasa
sakit. Oh, bukan. Anak-anak sudah semua. Tolong orang tua bisa mendampingi anak diberitahu bahwa ini menggambarkan kelambang pada tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya ketika saudara makan roti ini, maka seluruh tubuh kita diberi kesehatan? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuhmu yang terpecah-pecah buat kami, sehingga kami menjadi satu tubuh dengan Kristus melalui kuasa kematian dan kebangkitan. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya ketika minum darah Tuhan ini dosa saudara diampuni? Amin. Apakah saudara percaya ketika minum saudara akan disucikan Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya ketika minum maka sakit apapun akan sembuh? Amin. Saudara percaya? Mari minum dengan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Yang lemah kini berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi sakit kami disembuhkan, dan usaha kami dipulihkan, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu buat tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali, saudara.